Oke, sudah dimulai recordnya. Oke, saya cek apakah ada yang masuk. Oke, kalau gitu kita mulai sambil nunggu yang lainnya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Ya, terima kasih. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita ketemu kembali secara online. Sebelumnya saya minta maaf, harusnya kita offline, tapi saya belum bisa ke kampus. Masih fisioterapi, masih belajar jalan normal, jadinya kita online dulu. Oke, malam hari ini masuk ke pertemuan ke-6. Kita akan bahas yang namanya operator. Nah, nanti kita buat aplikasi atau program bagaimana cara menggunakan operator di visualbasic.net. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Nah, operator kita mulai ya. Kalau suara saya kurang jelas, kalau ada yang mau ditanyakan, nanti tolong beritahu saya. Langsung aja tanyakan, langsung aja beritahu saya ya. Oke, bentar, mana ya? Oke, belum ada yang masuk. Operator di VB.net khususnya dengan menggunakan tool Microsoft Visual Studio itu sama seperti VB ataupun bahasa pemrograman yang lainnya, di mana nantinya kita bisa melakukan penambahan, pengurangan, pengalihan, penjumlahan, dan sebagainya. Bentar, ada yang masuk. Nah, jadi malam hari ini kita coba menerapkan 4 jenis operator. Yang pertama operator aritmatika berupa tambah kurang kali bagi. Kemudian ada juga operator penugasan, yaitu berupa hasil akhirnya seperti apa, sama dengan. Kemudian ada operator pembanding. Pembanding itu mengcompare apa lebih besar, apa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Kemudian dan terakhir operator logika. Logika itu seperti AND, OR, XOR, NOR, seperti itu. Nah, nanti kita coba keempat operator ini. Layaknya seperti kita membuat kalkulator. Nah, tapi ini versi yang minimalis. Nah. Oke, untuk yang pertama operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini biasa digunakan untuk operasi matematik. Nah, dasarnya itu tambah kurang kali bagi. Ada juga yang perpangkatan. Nah, biasa kalau perpangkatan tanda capit ataupun mod. Nah, mod itu berupa modulus atau modulusion, yaitu sisa hasil pembagiannya. Jadi berapa nilainya di belakang koma, sisa hasil bagi, seperti itu. Nah, kita coba nanti untuk penugasan juga. Nah, penugasan biasanya hasil akhir dengan menggunakan simbolnya sama dengan. Kemudian juga pembanding. Pembanding bisa juga sama dengan atau lebih besar lebih kecil. Tidak sama dengan itu lebih kecil kemudian lebih besar, atau lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Atau juga kita bisa membuat between, like, dan ln. Ln itu learn, itu cari data nilai tertentu. Nah, kemudian dan terakhir operator logika. Nah, di sini membuat hasilnya berupa juga logic. Nanti menggunakan tipe datanya berupa boolean, karena logic itu berupa 0 dan 1, atau true dan false. True itu 1, 0 itu false. Nah, operatornya nanti ada AND, OR, XOR, dan NOT. Gabungan dari keempat ini ada yang NAND, NAND itu not AND, ataupun NOR, not OR, ataupun XNOR, XNOT. Nah, seperti itu. Bisa digabung-gabungkan.
Nah, ini dasarnya biasanya keempat, operator logiknya hanya 4, sisanya penggabungan. Oke, nah kita buat aplikasinya contohnya seperti ini. Nah, ntar ada yang masuk. Mana sih tadi? Ups. Ada yang masuk. Nah, saya lanjutkan. Ini ada 3 label, bilang ke-1, kedua, dan hasil. Itu ditunjukkan menggunakan textbook. Bilang ke-1-nya textbook 1, bilang kedua textbook 2, dan hasilnya textbook 3. Di mana untuk operator aritmatika, yaitu ada 4 button, tambah, kurang, kali, bagi. Nah, tambah 2 button new dan close. New ini mengkosongkan kembali. Nah, kemudian yang close menutup aplikasi. Oke, kita coba membuat aplikasinya seperti ini terlebih dahulu. Oke, saya buka program Visual Studio versi saya yang 2008. Ntar ini ada yang masuk kayaknya. Oke, saya lanjutkan. Saya buat new project. Nah, malam hari ini masuk ke pertemuan ke-6. Minggu depan pertemuan ke-7. Nah, nanti ada quiz. Karena nanti pertemuan ke-8 kita UTS. UTS-nya buat program pertemuan ke-6. Saya gedein dulu. Contohnya seperti ini. Ini saya set di center. Kemudian huruf-hurufnya saya gedein. Fontnya pakai yang bold versi 16. Oke. Nah, terlalu gede kayaknya. Nah, kemudian ada 3 label. Bukan label dulu. Ini namanya apa? Ada group box, data bilangan, dan operator. Nah, ada group box, G group box. Nah, di sini group box berupa data bilangan. Data bilangan, kemudian label 1 bilangan ke-1, bilangan kedua hasil perhitungan. Saya masukin ke sini. Ini saya hapus dulu. Saya taruh di atas. Apa tadi namanya? Bilangan ke-1, bilangan kedua. Kemudian ada textbook. Nah, kemudian bilangan keduanya. Kemudian yang ketiga hasil perhitungan. Oke. Di rata kiri.
Kemudian ada grup box lagi. Operator aritmatika tambah kurang kali bagi new dan close. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Button ini operator aritmatika. Ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini tambah kemudian kurang, kemudian kali, dan terakhir bagi. Kemudian ada new dan close. Kita atur biar rapi. Nah, ini menggunakan ini biasanya. Nah, rapikan. Kemudian, baru kita mengcoding. Nah, kalau kita jalankan contohnya seperti ini. Ini nanti kita isi ya. Harus angka. Karena kalau ini masih bisa huruf nih. Nah, nanti error kalau bisa huruf kan. Mungkin matematika bisa new kosong, close tutup. Baru kita mulai coding. Yang new ini textbook 1, textbook 2, textbook 3. Yang new kita buat textbook 1 titik teks, textbook 2-nya titik teks, textbook 3-nya, kemudian ini yang close, application exit. Kemudian yang plus, nah ini ditambah ini hasilnya di sini. Nah, di sini kita masukkan ke variabel. Nah, kalau tambah plus, ini kita baca, kita buat dulu variabelnya dim. Nilai 1 as misalkan desimal. Kemudian dim nilai 2 as desimal. Nah, nilai 1 sama dengan textbook 1. Nilai 2 sama dengan textbook 2. Nah, hasilnya dim hasil as desimal. Nah, hasil itu nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, baru nanti kita keluarkan di textbook 3. Titik teks sama dengan hasil. Contoh untuk yang tambah nih ya. Ini untuk yang new. Ini untuk yang close, saya kasih komen. Ini untuk yang plus.
Nah, saya jalankan. Nah, sini misalkan 123 tambahnya 11 plus 134 new. Saya tambah lagi, tambah berapa? 33 tambah 54 989. Nah, ini bisa kalau belum kita secure ya, jadi masih bisa ketik huruf tuh. Ini kalau kita tambah error ya. Oh, ini akan terjadi bug namanya. Karena ini bukan angka tapi karakter huruf. Nah, sehingga untuk tipe datanya desimal tidak valid. Nah, supaya nggak ada error seperti apa? Nah, kita buat yang namanya trial handle error supaya aplikasi nggak ngehang. Nah, itu kita buat di sini namanya try enter. Nah, catch. Di sini kita cut. Nah, taruh di sini paste. Nah, di sini error. Nah, kita buat pesannya message box titik show. Nah, ini muncul data yang Anda masukkan salah misalkan. Nanti muncul pesannya ini. Data yang Anda masukkan salah. Terus ininya kita hilangkan. Nah, kalau kita coba lagi dulu ya. Nah, ini muncul pesan. Jadi si aplikasi ini masih bisa berjalan, nggak ngehang seperti itu, harus ditutup aplikasinya. Oh, ini data yang Anda masukkan salah. Oh, bukan angka. Oh, ini huruf nih salah. Kita rubah deh. Benar sekarang. Seperti itu. Oke. Nah, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini propertinya bisa di-set nantinya untuk formnya, labelnya, textbook, dan juga beberapa button. Ini ada contoh. Pertama, form load. Nah, ini menggunakan integer. Nah, bisa, double juga bisa, yang penting angka. Oke. Kemudian, yang kurang, yang kali, dan yang bagi. Ini yang new, yang clear, dan ini yang close. Nah, sekarang kita copy paste aja. Ini sekarang yang minus nih. Nah, yang minus sama seperti yang plus ini kita copy pastekan. Namun logiknya jangan sampai lupa ini yang minus. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya yang kali. Nah, ini logiknya kita rubah jadi yang kali. Kemudian yang terakhir ini yang bagi. Nah, kita rubah jadi yang bagi. Nah, sekarang kita coba nih. Nah, misalkan 2, 3, 4 ini. Nah, bilang keduanya ini. Kalau ditambah segini, kalau dikurang segini, kalau dikali segini, kalau dibagi segini. Nah, ya kan? Keluar semua datanya. New kosong, close, tutup. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Suara saya jelas tidak? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah, ini yang saya tambahkan dari di operator. Kalau misalkan ingin menggunakan
Salah satunya ini operator aritmatika. Nah, tadi di awal kita bahas keempat operator. Operator aritmatika yang ini kurang lebih. Kemudian operator penugasan. Nah, penugasan itu seperti ada sama dengannya. Nah, sama dengan itu sama. Misalkan nilainya. Ini yang mana? Yang tambah, apa yang minus, atau yang kali, atau yang bagi. Nah, penugasan itu tanda tanya apa sama dengan. Kemudian ada yang operator pembanding. Nah, sekarang saya buatkan untuk operator pembanding. Contohnya saya tambahkan di atasnya ya. Ini saya copy, paste. Nah, ini operator aritmatika, di bawahnya operator penegasan, misalkan penegasan. Nah, kalau penegasan itu sama dengan atau hasilnya. Nah, ini saya hapus. Nah, jadi nanti dipilih. Nah, misalkan ini sama seperti kalkulator. Saya coba nih, saya buka kalkulator. Nah, misalkan ada 8 ditambah 6 penegasannya, oh ya 14. Nah, di sini penegasannya menggunakan satu text box. Nah, kemudian ada tambah kurang kali bagi dan sama dengan. Nah, mirip sama seperti ini. Jadi di sini untuk yang penegasannya saya taruh di sini ya, lihat. Ini ada kurang kali bagi. Nah, kemudian ini kita buat nih, ini yang untuk penegasan tambah. Nah, berarti di sini kita buat yang namanya status. Nah, flag tambah sama dengan true. Nah, kalau diklik ya. Nah, ini kita buat di atasnya dim as boolean. Nah, kemudian dim flag kurang as boolean. Kemudian dim flag tambah kurang kali, berarti berikutnya. Kemudian terakhir dim flag bagi. Nah, sini penegasan berikutnya ini yang penegasan minus atau dikurang. Berarti flag kurang sama dengan true. Berikutnya ini ada kali penegasan kali. Nah, flag kali sama dengan true. Berikutnya ini ada bagi. Bagi. Flag bagi sama dengan true. Nah, sekarang di sini kita membuat variabel yang disama dengannya, ini penegasannya. Sini dim nilai 1 as integer, desimal aja ya supaya enak, dimana nilai 1 itu dari textbook 1. Nah,
if. Nah, ini menggunakan if nanti penegasannya. If-nya nanti kita belajar mungkin minggu depan. If then else, if then else. If flag tambah true. Nah, di sini nanti kita buat yang namanya nilai yang kedua. Nah, nilai keduanya dari textbook yang kedua. Nah, else, if lagi, kalau flagnya tambah kurang sekarang. Nah, ini saya ambil taruh di atas. Nah, kemudian hasilnya ini sama seperti kayak tadi. Ini biar lebih enak ya, saya rapihin. Ini else-nya, flagnya tambah kurang kali. Nah, yang berikutnya bagi. Di sini hasilnya, kalau tambah hasil nilai 1 ditambah nilai 2. Kemudian hasilnya ini nilai 1 dikurang nilai 2. Yang kali hasil nilai 1 dikali dengan nilai 2. Dan terakhir hasil nilai 1 dibagi dengan nilai 2. Baru ini dimunculkan di textbook nomor 3. Nah, ini berupa hasil. Nah, sekarang kita coba jalankan. Misalkan ada nilai pertama ini kita masukin. Nah, ini mau ke mana nih? Misalkan di minus. Nah, kemudian kita masukin bilangan yang keduanya. Nah, kemudian sama dengan. Nah, keluar hasilnya. Kalau saya pengennya yang plus. Nah, kalau plus sama dengan, nah ini jumlahnya. Pengen yang kali sama dengan. Pengen yang bagi. Nah, ini belum ada ininya nih. Seperti itu. Oke. Nah, di sini nggak ada nih. Cukup yang aritmatika aja. Tapi akan saya jabarkan keempat operator malam hari ini ya. Ini ada yang masuk tadi. Nah, berikutnya operator pembanding. Nah, operator pembanding saya gedein aja sini sebelah ya. Si bawah deh. Nggak enak kalau terlalu lebar. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Pembanding itu yaitu mulai dari lebih besar, kemudian lebih kecil, atau sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah,
Ini pembanding itu hasilnya lebih besar lebih kecil. Itu berupa boolean true atau false. Nah, dari ke satu dan kedua hasilnya di sini. Nah, sekarang kita buka yang lebih besar. Nah, di sini berarti dim nilai 1 as boolean. Kemudian dim nilai 2 juga boolean. Dim hasilnya juga boolean karena pembanding. Nah, nilai 1 ini oke, bukan boolean, ini berupa desimal, maaf. Lupa. Hasilnya yang boolean. Nah, jadi nilai 1 itu ngambil dari textbook 1 dan nilai yang kedua itu ngambil dari textbook 2. Nah, hasilnya nilai 1 lebih besar dari nilai 2. Nah, baru ditunjukkan di textbook 3. Nah, ini yang lebih besar. Kalau kita coba jalankan, misalkan bilang ke 1, 12. Bilang pertama, kedua itu 78. Apakah ini lebih besar? Oh, false. Ternyata bilang kedua lebih besar. Tapi kalau kita rubah, ini jadi 99. Kalau lebih besar, true. Betul. Seperti itu. Nah, ini ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, begitupun untuk yang sama, yang lainnya. Misalkan ini lebih kecil. Nah, lebih kecil, berarti ininya sama copy paste. Tinggal ininya dirubah, operatornya jadi lebih kecil. Kemudian ada yang sama dengan. Nah, ini copy paste. Ini kita rubah apakah nilainya sama dengan. Kemudian tidak sama dengan. Nah, ini yang kita tambahkan tidak sama dengan. Nah, kita coba ya. Yang simpel aja angka-angkanya. Misalkan ada yang 5, keduanya 7. Nah, berarti 5 ini lebih besar dari 7 harusnya false. Nah, kalau 5-nya lebih kecil dari 7 harusnya true. Apakah sama? Nah, tidak, harusnya false. Apakah beda? Nah, ini benar beda, harusnya true. Seperti itu. Oke, itu yang pembanding. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, yang terakhir yaitu operator logika. Di mana operator logika itu ada 2 yang dibandingkan. Nah, jadi ada satu lagi sebagai pembanding. Nah, ini sama, saya copy pastekan. Oke. Kemudian ini ada pembanding yang keduanya. Dan yang terakhir ini ada operator logika. Nah, ini misalkan ini sama yang untuk ini apa nih? Textbook 6, textbook 5, textbook 4, 4, 5, 6.
Nah, berarti ini sama seperti yang tadi, cuman nilainya untuk yang kedua. Nah, mana tadi? Nah, ini saya copy, masuk ke sini. Ini untuk yang 4, 5, 6. 6. Kemudian yang keduanya 5 disesuaikan. Dan hasilnya di 4. Nah, ini yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya ini lebih kecil. Kemudian yang keduanya itu rupa sama dengan. Dan yang terakhir kedua itu tidak sama dengan. Nah, ini sudah ada nih pembandingnya. Nah, ini kita buat sekarang untuk logikanya. Yang pertama ini N. Nah, yang keduanya OR. Ketiganya XOR. Atau yang terakhir itu NOT. Nah, hasilnya, di sini saya buatkan hasil perhitungannya. Copy, paste. Nah, kalau N, berarti kita akan membandingkan hasil yang pertama dan hasil yang kedua. Oke, nah di N di sini, kita buat dim hasil yang pertama as boolean, dim hasil yang kedua juga as boolean. Nah, baru hasil yang ketiganya itu penentuannya juga sama, tipenya boolean. Nah, hasil yang pertama dari mana? Nah, hasil yang pertama itu didapatkan dari textbook yang 1, 2, 3. Nah, kita cek benar 3 nggak ini? Ya, ini textbook 3, ininya textbook 4. Nah, hasil yang kedua itu didapat dari textbook 2. 4, maaf. Oke, nah hasil yang ketiganya itu kita menggunakan yang tadi namanya N di sini ya. Nah, berarti hasil 3 itu hasil yang pertama kita N-kan dengan hasil yang kedua. Nah, jawabannya di hasil ketiga baru kita munculkan di textbook nomor terakhir yaitu 7. Nah, kita coba ya. Nah, misalkan ini ada 5, kemudian ini 6. Kalau ya operator pembanding yang pertama, ini salah. 5 itu lebih kecil, bukan lebih besar. Yang operator pembanding yang kedua, misalkan ini 6, ini 5. Wah, ini benar, true. Nah, kita N kan false sama true. Nah, logiknya dia akan false. Dia akan true jika keduanya true. Kalau N, nah dia akan false. Dia akan true, misalkan kita rubah sininya 7. Nilainya dia true, true, true. Nah, ini nanti di N kan akan true dia. Nah, true N ini akan true jika kedua parameternya itu bernilai true. Selain itu false. Or akan true jika salah satunya. Nah, XOR kebalikan XOR
Kalau misalkan salah satunya false dan true, dia akan dinilai false. Nah, kalau not, kebalikannya. Nah, kita cek ya. Ini saya copy paste. Ini untuk yang N. Berikutnya untuk yang OR. Tinggal diganti ini nilainya OR. Berikutnya untuk yang XOR. Nah, berikutnya yang not. Nah, not ini kebalikannya. Jadi kalau kita buat hasilnya berupa 3, berarti ini berupa notnya dari yang nomor 3. Oke, saya jalankan. Nah, misalkan tadi 8, sini 9, di sini nilainya 2, ininya 1. Ini kalau lebih besar, salah ya, false. Yang berikutnya, ini lebih besar, betul true. Kalau di N kan, dia akan false. Nah, kemudian kalau ini di lebih kecil, nilainya true. Kalau di N kan, akan nilainya true juga. Nah, kalau di OR kan, juga kan true. Nah, OR ini kalau salah satunya ada yang false, dua-duanya harus false. Ini false, baru OR-nya itu akan false. Kalau salah satunya ada true, dia akan true. Kemudian XOR-nya juga sama, false. Nah, XOR itu kalau nilainya salah satunya true, dia akan true. Kalau true semua, dia akan false. Nah, not kebalikannya, ini false nih. Dia akan true. Kalau not lagi true, kebalikannya akan false. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk pertemuan hari ini. Jadi kita udah coba semua operator aritmatika, penegasan, pembanding, dan logika. Kalau ada mau ditanyakan, silahkan. Nah, ini nanti hasilnya yang saya tampilkan hanya untuk yang aritmatika. Nah, bisa kalian coba untuk yang penegasan, untuk yang aritmatika, untuk yang logika, dan juga pembanding. Oke. Nah, di sini ada latihan. Latihan yang pertama buat aplikasi untuk menggunakan operator untuk menentukan total penjualan atau pembelian di minimarket. Bebas ya, kalian sendiri yang berkreasikan seperti apa. Nah, contohnya yang kedua buat program untuk perhotelan. Nah, ini ada contoh lama menginap berapa hari, harga sewa per hari berapa duit, biaya sewanya, nah berapa per kamar, kemudian jumlah bayar dan kembaliannya. Nah, nanti new untuk kosong, C-nya untuk nutup. Nah, perhitungannya untuk biaya sewa kamar itu didapat dari harga sewa dikali lamanya menginap. Dan kembali ini didapat dari jumlah bayar dikurangi biaya sewa. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Di luar jam kuliah juga kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Bisa WA di grup atau japri ke saya. Jangan lupa untuk absen online. Oh, tutup ya. Saya klik lagi online ntar. Itu bisa absen, bisa klik online di e-kampus, atau isi kolom komentar di pertemuan 6 atau pertemuan yang sedang berlangsung, atau klik absen di pertemuan 6 atau pertemuan yang sedang berlangsung.
Oke, jangan lupa untuk tugasnya. Nah, saya biasa kalau ke online ini, saya anggap online itu dianggap hadir. Jadi otomatis ketika kalian klik di sini, ikutin Google Meet, otomatis absen itu. Kemudian, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak izin bertanya, Pak. Iya, Untuk yang tadi tugas, Pak, boleh dilihat lagi untuk tugasnya, Pak. tugasnya Kan ini. tadi ada yang ini apa ya, dari bentuk aplikasinya tuh, Ah, dia ini text box semua, Pak. iya. Atau yang kolom yang bisa kita isinya yang mana aja ya? Oh ya, ini text box semua yang bisa diisi. Yang pertama lama menginap, kemudian harga sewa, itu yang diisi. Nah, ketika nanti enter, keluar biaya sewa kamarnya, harganya berapa. Kemudian diisi lagi jumlah bayarnya berapa. Enter, nanti keluar kembalinya. Jadi yang bisa diisi ada 3, lama menginap, harga sewa, dan jumlah bayar. Seperti itu. Oke? Harga sewa per hari ya, Pak. Berarti Iya, kalau yang saya tangkap, jadi seakan-akan ini kan kita sebagai ini apa ya, sebagai punya. apa, seseorang yang menginapnya ya, Pak ya? Atau operator admin ya ini? Ini operator adminnya. Oh, operator admin ya. Jadi ada resepsionis di hotel, nah atau di motel, atau yang punya kontrakan. Oke, Pak. Berarti pada saat pengoperasian aplikasinya, Mm, nanti saya input misalkan lama menginapnya hitungannya 2, mm, kemudian saya input juga harga sewa per hari misalkan 200.000 gitu ya, Pak. Nanti ada tombol sama dengan mm. yang keluar duluannya itu text box 3 yang biaya sewa kamarnya ya, Pak. Yang lainnya belum belum muncul berarti ya? Belum, Kayak jumlah bayar dan kembalinya belum berarti ya? belum. Nanti ketika dia ngeluarin duit, jumlah bayarnya, oh dia bayarnya 500, diketik situ 500. Nah, ada tekan enter, keluar nanti kembalinya berapa. Oh, oke. Oke, Pak. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi yang lain. Kalau ada kesulitan, informasiin ya. Jangan diem aja, nanti saya juga nggak tahu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini ada yang nggak bisa masuk karena sedang overtime. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ini juga saya rekam, nanti bagi yang belum bisa hadir ikut atau kelupaan atau mau ngecek hasilnya seperti apa, bisa dilihat nanti rekamannya. Saya share di video. Nanti video ini saya masukkan di YouTube. Monggo silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Pak izin bertanya lagi, Pak. Iya, silakan. Di tugas pertemuan kedua, Pak, itu tugasnya kan ada yang perlu melampirkan apa ya, kayak makalah gitu ya, Pak ya, kayak informasi dari properti apa aja yang digunakan. Iya, Itu kita untuk membuatnya hanya format normal umum pada biasanya, Pak, atau kayak perlu daftar isi dan yang lain-lain, Pak? enggak. Kayak biasanya Nggak aja usah, berarti. langsung di Word, iya. Oh, berarti hanya melampirkan aja gitu terkait properties serta fitur-fitur yang digunakan di pertemuan tersebut ya, Pak ya? Iya, gitu aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama.
Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah minggu depan masih online. Insya Allah mungkin bulan depan atau nanti setelah UTS, kalau saya udah bisa jalan, sembuh, kita ketemu nanti di kelas offline. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.